Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma Azhara, NPM 20011101065, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terkait dengan tema yang sudah saya angkat, yaitu polemik pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, terdapat kasus yang menggemparkan Indonesia, yaitu pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan ini menuai banyak kontra karena dinilai akan mengganggu stabilitas keamanan negara dan dikhawatirkan akan semakin banyak tindakan kriminal di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saya pun sebenarnya tidak setuju, karena ketika narapidana dibebaskan, dengan sistem asimilasi sekalipun, aparat tidak akan bisa mengawasi narapidana untuk tidak melakukan tindak kejahatan secara 24 jam. Untuk menciptakan keadilan bagi narapidana agar dapat terhindar dari COVID-19 di area tahanan, sebenarnya dapat menggunakan alternatif lain, yaitu seperti memperketat adanya barang yang keluar masuk tahanan dan melarang adanya kegiatan menjenguk narapidana sehingga pemerintah dapat fokus dengan penanganan COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi negara yang sedang lumpuh tanpa harus mengkhawatirkan stabilitas keamanan negara akibat pembebasan narapidana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Musa Tawakalul Akmal, NPM 200 110 169, kelas B Ekonomi Pembangunan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila semester 1, saya akan membahas tentang penyalahgunaan hasil swab test. Karena penyalahgunaan hasil swab test ini bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Menurut saya bertentangan dengan sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kenapa? Ada beberapa oknum atau akun yang dia itu menginfluence pengikutnya. Nah, ternyata si pemilik akun tersebut menjual hasil swab test palsu. Itu termasuk tindakan yang tidak beradab, karena pada saat masa seperti ini kan hasil swab test itu bisa digunakan untuk terutama untuk kepentingan-kepentingan yang sangat pribadi. Di sini dapat menimbulkan polemik dan segala sesuatu yang menimbulkan perdebatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Hilmi, NPM 211 010164 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan pengeboman tempat ibadah. Itu menurut saya masuk sila kedua karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Itu sama aja, pengeboman tempat ibadah itu sama saja tidak memanusiakan, karena walaupun tetap beda agama, kita harus selalu menghormati dan tidak membeda-bedakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Habibi, NPM 200110101056. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Bangunan. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya tentang kasus Munir. Munir, atau yang kita kenal sebagai Munir Said Talib, merupakan seorang aktivis di zaman Orde Baru dan Reformasi. Munir sangat lantang mengkritik pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang menyimpang, seperti minimnya kebebasan pers, lalu banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta banyaknya daftar orang hilang. Munir meninggal pada tahun 2004, 2 jam setelah ia mendarat di Bandara Amsterdam. Ia diyakini diracun oleh seseorang. Kasus ini menyeret banyak pihak seperti maskapai Garuda dan Badan Intelijen Negara, serta lain-lain. Meskipun kasus ini sudah memenjarakan orang, yaitu pilot maskapai yang Munir tumpangi, namun kejelasan dari kasus ini belumlah jelas.
Walaupun sudah banyak aksi yang dilakukan untuk kejelasan kasus ini seperti aksi Kamisan, tetapi tetap saja hingga periode sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah tentang kasus Munir. Kasus Munir sangat tercermin dengan sila 5 dan sila kedua. Sila kedua karena yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sesama manusia seharusnya kita tidak boleh membunuh. Sikap membunuh atau meracuni itu salah. Dan yang kedua adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang berbuat kriminal atau apapun harus dihukum sepantas-pantasnya. Tidak ada pengecualian khusus terhadap golongan-golongan tertentu, ataupun meskipun ia berasal dari kaum pemerintah ataupun masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Seva Sebalwakan, NPM 20011010070. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan masih berlangsung di Indonesia, yakni kasus tentang menghilangnya Harun Masiku, terdakwa kasus terkait dengan penyuapan di Komisi Pemilihan Umum untuk jatah pengganti di DPRD. Nah, di DPR atau DPRD, nah, kasus menghilangnya cukup menarik karena sampai sekarang belum ditemukan. Padahal kalau soal menemukannya harusnya gampang bagi para penegak hukum. Nah, saya ingin agar para penegak hukum ini dapat segera menemukannya dan dapat menyelesaikan hukum dari kasus Harun Masiku ini agar memberikan kejelasan bagi para masyarakat yang ingin kejelasan bagi kasus hukum ini, dan juga untuk meningkatkan wibawa dan citra bagi para penegak hukum itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gulan Gabdillah, NPM 20011101053, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan Pancasila. Kali ini saya mengangkat sebuah kasus, yaitu sekolah yang mengeluarkan muridnya karena tak mampu membayar SPP. Kasus ini terjadi kepada salah satu siswa kelas 4 SD, Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Timur. Jika kita kaitkan dengan Pancasila, maka kasus ini berkaitan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang artinya seluruh masyarakatnya berhak memperoleh hak yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa seluruh warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Maka dari itu, alangkah baiknya pihak sekolah melakukan perundingan atau memberikan suatu kebijakan yang dirasa lebih tepat daripada langsung mengeluarkan muridnya dari sekolah karena tak mampu membayar SPP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Zaira, NPM 211010072 dari kelas B. Hari ini saya akan memberikan pendapat saya tentang Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 atau virus corona. Hal ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan kemarin di Bandung dan Jakarta. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya Mensos Juliari P. Batubara dan beberapa orang dari pihak swasta maupun Kementerian Sosial. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat banyak, karena di saat pandemi ini baik masyarakat dari kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas mendapatkan banyak sekali dampak dari ekonomi, kesehatan, dan selain hal. Tapi di tengah-tengah pandemi ini di mana rakyat sangat membutuhkan pemerintah, tapi justru mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi bansos, yang dimana bansos itu sudah ditetapkan pemerintah harus disalurkan ke masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini sejalan dengan Pancasila.
sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di sini Menteri Sosial Juliari P. Batubara tidak adil dalam melakukan pekerjaannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat. Dia sebagai pejabat pemerintah harus mengutamakan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian negara miliaran serta kerugian pada masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Setiawan, NPM 200110100165, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, kelas paralel B. Di sini saya akan menanggapi perkataan Bapak Farul Razi, ex-Menteri Agama, yang mengatakan strategi radikalisme masuk melalui orang yang berpenampilan menarik atau good looking, bisa bahasa Arab, hafid, dan memiliki pemahaman agama yang baik. Pernyataan kontroversial ini dapat mendiskreditkan umat Islam, khususnya para penghafal Al-Quran. Mengapa dari dulu hanya Islam yang dituduh sebagai radikal? Hal ini dapat menyinggung seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Pernyataan ini sudah melanggar Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Beliau tidak bisa memahami masalah kebangsaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya dan berpotensi untuk menimbulkan konflik yang mengakibatkan pecah belahnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Menurut saya, justru para hufat atau penghafal Al-Quran lah yang memiliki peran penting yang sentral di tengah komunitas dan masyarakat Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Aini, NPM 200-110-140 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menanggapi sebuah kasus tentang sekelompok pemuda yang menghina tim Satgas COVID-19 Probolinggo. Menurut tanggapan saya, hal yang dilakukan oleh sekelompok pemuda tersebut kurang baik karena mereka telah berbuat hal yang tidak baik, yaitu menghina tim Satgas COVID-19. Meskipun awalnya mereka membuat video itu dengan niatan bergurau dan tidak sengaja video tersebut terupload di salah satu media sosial, sehingga videonya telah ditonton oleh semua orang. Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila kedua, yang mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas ketidaksopanan yang mereka lakukan tersebut, akhirnya pembuat video tersebut telah dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian dan telah melakukan permintaan maaf. Seusai itu, mereka sudah diperbolehkan untuk pulang. Dari kasus tadi dapat dijadikan pelajaran bahwa kita sebagai manusia seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak maupun ingin berkata sesuatu, karena apapun yang telah kita lakukan pasti ada dampaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Indah Barka, NPM 20011010039. Hanya karena memungut sisa getah karet senilai 17.000, Samirin, seorang kakek pengembala lembu di Simalungu, Sumatera Utara, harus mendekam di penjara. Vonis 2 bulan 4 hari dijatuhkan hakim untuk Samirin. Awal mulanya, sepulang dari mengembala lembu, Samirin mengumpulkan sisa getah karet lalu dimasukkan ke dalam kantong kresek. Ia mengira hal tersebut tidak melanggar hukum. Namun di saat yang bersamaan, lewat petugas keamanan yang sedang berpatroli, Samirin pun dibawa dan dihukum 2 bulan 4 hari. Miris memang. Persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan harus menempuh jalur hukum. Tidak adakah rasa kemanusiaan para penuntut? Apakah wajah hukum yang seperti ini yang dicita-citakan? Di manakah letak nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nyatanya, pada kasus ini, keadilan jauh dari yang dicitakan. Seorang kakek yang tidak tahu tentang hukum harus dihukum hanya karena mengambil barang senilai 17.000. Semestinya hukum harus dijiwai
oleh cita hukum, dan proses hukum harus berdasarkan keadilan substansif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sofia Tamami dengan NPM 20011010046 dari kelas B jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas suatu masalah di lingkungan masyarakat serta mengaitkan hal tersebut dengan sila-sila dalam Pancasila. Masalah yang akan saya bahas kali ini adalah masalah yang ramai diperbincangkan oleh warga Twitter pada awal tahun 2021 kemarin. Masalah ini berhasil mencuri perhatian warga Twitter karena pengakuan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pengakuannya, pelaku telah melakukan sabotase terhadap akun SNMPTN milik temannya. Hal tersebut ia lakukan karena ia khawatir akan tersingkir karena ia dan temannya memiliki pilihan jurusan dan universitas yang sama. Ia melakukan sabotase dengan memilih jurusan dan universitas yang asal-asalan terhadap temannya. Hal tersebut ia lakukan ketika temannya meninggalkan HP-nya untuk sholat zuhur. Akibat sabotase yang dilakukan oleh pelaku tadi, korban mendapatkan universitas dan jurusan yang tidak ia inginkan. Oleh karena itu, ia pun tidak menerima hasil SNM tersebut. Dan kabarnya, korban hingga saat ini masih belum berkuliah. Dari masalah tersebut, dapat dikaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap temannya dengan mensabotase akun SNMPTN-nya. Dengan mensabotase akun SNMPTN temannya, sama saja dia telah mengacaukan rencana hidup milik temannya. Apalagi hingga saat ini temannya dikabarkan masih belum berkuliah. Selain berkaitan dengan sila kedua, hal tersebut juga berkaitan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena kemungkinan saja setelah kejadian tersebut, pelaku dan korban akan memiliki hubungan yang tidak baik dan berselisih paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Delia Rosa Nicholas dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NPM 2001101000066. Di sini saya akan membahas kasus tentang GA dan MYD. Dalam akhir tahun 2020, kita begitu diramaikan oleh kasus penyebaran video 19 detik yang mempersatukan orang-orang untuk mencari tahu siapa yang berperan dan siapa yang menyebarkan. Setelah pihak berwajib mengusut kasus ini, pihak berwajib mendapatkan hasil dan menetapkan GA beserta MYD sebagai tersangka. GA terjerat pasal 4 ayat 1 Jangto 29 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dan pasal 27 ayat 1 Jangto 45 Undang-Undang tentang ITE. Sedangkan MYD terjerat dengan pasal 8 ayat 1 Jangto 29 Nomor Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Dalam hal ini, menurut saya, GA dan MYD seharusnya menjadi korban dari tangan jahil yang menyebarkan video tersebut. Di kasus ini, kita harus menegakkan pasal Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komnas Perempuan juga menilai GA dan MYD seharusnya tidak bisa dipidana karena tergolong kalangan pengecualian, yaitu kekerasan cyber berbasis gender. Maka dari itu, polisi dan pihak berwajib juga harus mengkaji ulang siapa korban dalam kasus ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariliana, NPM 2001101001071.
Di sini saya akan menjelaskan tentang politik uang atau politik perut, yaitu suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Praktik politik uang ini dilakukan dengan cara memberi uang atau sembako pada masyarakat. Walaupun sudah ada dasar hukumnya yaitu pasal 73 ayat 3 UU nomor 3 tahun 1999, politik uang ini masih banyak dijumpai di Indonesia sendiri. Menurut Tirto.id, Bawaslu RI merilis data terbaru terkait kasus politik uang yang terjadi selama Pilkada 2020 kemarin. Hingga 9 Desember malam, mendapat laporan sebanyak 136 kasus dan temuan 60 kasus. Dari 25 kasus yang teruskan penyidik, 11 kasus diantaranya lanjut ke penuntut umum, 13 masih diproses penyidikan, dan 1 kasus dihentikan alias SP3. Menurut saya sendiri, politik uang ini sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama sila keempat, yaitu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini karena dengan adanya politik uang ini, maka demokrasi kita tidak akan berjalan dan seakan-akan aspirasi rakyat tidak penting dan dibuang begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradia Kasmi dengan NPM 57. Di sini saya akan sedikit membahas soal kasus Marsina, seorang buruh yang berasal dari Nganjuk yang bekerja di PT Catur Putra Surya, Porong Sidoarjo. Pada pertengahan April 1993, terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh untuk menuntut kenaikan gaji yang dipimpin oleh Marsina itu sendiri. Marsina dinyatakan hilang pada 5 Mei 1993 dan baru ditemukan 8 Mei 1993 dalam keadaan tewas yang mengenaskan. Kasus ini berhubungan dengan Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rakyat berhak memiliki suara mereka masing-masing, berhak memiliki pendapat mereka masing-masing, dan para buruh juga berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Topik yang akan saya bicarakan adalah tentang seorang polisi yang tega membunuh istrinya beserta anaknya. Dalam kasus tersebut, menurut saya, si polisi bersalah karena telah membunuh istri dan anaknya dan patut dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena si polisi tersebut telah merampas hak hidup istrinya beserta anaknya secara paksa. Menurut saya, jika terjadi pertengkaran, sebaiknya diselesaikan secara damai dan secara musyawarah dengan kepala dingin. Jangan terbawa oleh emosi. Sila yang tepat menurut saya adalah sila kedua dan sila kelima. Perkenalkan, nama saya Khadijah Mahani, nomor NPM 2001 1010067. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi pembubaran FPI yang baru-baru ini terjadi. Menurut saya, ini adalah tindakan yang tepat karena keberadaan FPI sendiri tidak sesuai dengan norma Pancasila yang berlaku di Indonesia. Dikatakan bahwa FPI menjunjung tinggi sila pertama, tapi pada kenyataannya, mereka tidak menghormati umat beragama yang lainnya. Selain itu, FPI juga banyak melakukan tindakan kekerasan yang tidak mencerminkan sila kedua. Hal ini dibuktikan dengan adanya 35 orang FPI, baik itu pengurus maupun anggota, yang terlibat pada tindak pidana terorisme. Selain itu, FPI juga kerap melanggar sila ketiga, yaitu dengan melakukan penghasutan kebencian. Jadi FPI sering melakukan penghasutan kebencian berulang. Lalu dalam sila keempat, yaitu demokrasi, FPI juga kerap menghalangi kebebasan orang lain dalam berpendapat. Dan untuk yang terakhir, yaitu sila yang kelima, ini masih berkaitan dengan sila yang pertama, yaitu FPI masih belum bisa bersikap adil terhadap sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harth Safai Yumna, NPM saya 200110101059. Saya di sini ingin membahas tentang kasus Jarings yang dipenjara selama 1 tahun 2 bulan
akibat unggahan beliau di sosial media dengan menyinggung IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Dan sebelum itu, kasus Jaringens ini beliau juga pernah menggemparkan masyarakat Indonesia dikarenakan opini dan aspirasi beliau yang beliau sampaikan di media sosial. Menurut saya tentang kasus beliau ini, kasus ini berhubungan dengan sila kedua, ketiga, dan kelima. Kenapa jadi sila kedua? Karena pemilihan kata dari beliau yang kurang tepat sehingga menimbulkan perasaan yang tidak enak bagi oknum-oknum atau bagi sebagian masyarakat atau sebagian komunitas atau oknum. Dan yang kedua, Persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila ini juga berkaitan dengan kasus ini dikarenakan bisa saja ini menjadi perpecah belahan antara masyarakat Indonesia dengan satu dan yang lainnya. Dan yang ketiga, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya tidak seharusnya kasus Jaringens ini diperpanjang atau dibawa ke ranah hukum sampai dihukum di penjara, dikarenakan kita adalah negara demokrasi dan kita bebas menyampaikan pendapat kita, opini kita, dan aspirasi kita apapun yang kita mau, karena balik lagi kita adalah negara demokrasi dan lebih baik diselesaikan secara musyawarah dan diselesaikan secara baik-baik. Apabila seseorang yang berani mengutarakan pendapatnya selalu dipenjarakan, lantas menurut saya mungkin kedepannya tidak ada orang yang berani mengutarakan pendapatnya kembali, sehingga sangat susah untuk membentuk negara yang jujur atau bahkan negara yang bagus, dikarenakan setiap orang yang berpendapat, setiap orang yang menentang, mengkritik selalu dipenjarakan atau selalu dihilangkan. Sekian, ini menurut saya. Terima kasih apabila, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Biliana Chandra Dewi, NPM 20011010058. Saya mengambil kasus tentang balita yang dipukuli oleh tetangganya gara-gara tanaman hias. Menurut saya, kasus tersebut menyinggung Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak seharusnya pelaku memukuli si balita ini, bahkan mengejarnya hingga ke rumah. Jika anak melakukan kesalahan, bisa dibicarakan baik-baik atau menasihatinya saja, tidak perlu sampai memukulinya. Kerugian yang didapat akibat rusaknya tanaman hias tersebut dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sangat tidak sebanding. Jika dipukuli seperti itu, anak ini bukan hanya mendapatkan luka secara fisik, namun juga secara batin. Balita ini mendapatkan luka memar di area wajah dan di kepala, dan setelah kejadian tersebut, dia mengalami trauma. Menurut saya, pelaku pantas mendapatkan hukuman penjara atas tindakannya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Karsin Joshua Syahan. Saya dari Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NPM 2001101010162. Saya akan membahas tentang pelajar yang membunuh begal. Di sini kronologinya si pelajar ini ingin menyelamatkan temannya dari begal tersebut. Tapi pelajar ini malah menghakimi sendiri begal itu hingga begal itu meninggal. Jadi menurut saya yang salah itu adalah keduanya, dikarenakan mengapa yang satu melakukan begal dan mengapa yang pelajar menganiaya atau menghakimi sendiri begal tersebut sampai membunuh. Dan juga mengapa hakim juga istilahnya itu menghukum sang pelajar hingga 1 tahun. Jadi kasus ini itu masuk ke sila 2 dan 5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Mandara Fiadi, NPM 20011010076, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang regulasi baru yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya.
yang merupakan kebijakan dari pemerintah dan juga DPR. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini memberikan banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama kalangan buruh dan juga mahasiswa, sampai menyebabkan demo antar pemerintah dan juga para buruh dan mahasiswa karena Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap tidak memberikan hak untuk para buruh. Dalam hal ini, penerapan Pancasila dalam Omnibus Law ini yaitu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena harusnya pemerintah harus memberikan hak yang sesuai untuk para buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berkaitan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Nurjaya Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai kasus Indonesia dan Cina mengenai Kepulauan Natuna. Menurut saya, berdasarkan acuan Pancasila, sila ketiga dan keempat, yaitu persatuan dan musyawarah, kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah, yaitu jalur diplomasi antara kedua negara, yaitu Cina dan Indonesia. Karena apabila sampai terjadi peperangan atau sejenisnya, maka tidak hanya Indonesia atau Cina saja yang dirugikan, tetapi kedua negara ini. Yang kedua, saran saya untuk Kepulauan Natuna agar aktivitas di sana lebih dihidupkan kembali, atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif seperti pariwisata, sehingga solusi ini tidak hanya meminimalisir kapal asing untuk masuk ke Kepulauan Natuna, tetapi juga bisa untuk menambah pendapatan negara kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julai Simidianto dari Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya ingin membahas tentang perang sampit yang terjadi pada tahun 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Perang ini jelas masuk dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Korban dari peristiwa ini mencapai angka 500 kematian dan 100.000 warga Madura akhirnya kehilangan tempat tinggal. Penyebab dari perang sampit ini yaitu bermula transmigrasi suku Madura ke Kalimantan. Keberadaan suku Madura di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, menimbulkan persaingan antara warga Dayak dan Madura. Suku asli Kalimantan, yakni Dayak, merasa tidak puas dengan persaingan yang terus-menerus datang dari warga Madura. Yang kedua, pembakaran rumah salah seorang suku Dayak. Terdapat beberapa versi mengenai penyebab insiden kerusuhan tahun 2001. Salah satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah Dayak. Yang ketiga, upaya saling membela diri. Profesor Usop, Asosiasi Masyarakat Dayak, menyatakan bahwa pembantaian oleh etnis Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota diserang oleh etnis Madura. Mungkin itu, sekian dari saya, terima kasih. Dalam menyikapi kasus viral di media sosial tentang pemulung yang menyusui bayinya di trotoar, dalam hal ini seharusnya sanak saudara atau kerabat atau bahkan tetangga beliau ikut turut serta menjaga bayi tersebut agar bapak tersebut bisa dengan mudah mencari rezeki. Nah, sila yang berkaitan dengan kasus ini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikarenakan manusia yang beradab, jiwanya harus memiliki rasa saling tolong-menolong dalam dirinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Amalina, NPM 2001 101 0042 dari kelas Ekonomi Pembangunan B.
Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembuangan pasien di Bandar Lampung. Yang kronologinya, seorang kakek yang bernama Suparman yang dirawat di rumah sakit Dadi Djokro-Dipo Bandar Lampung yang dibuang oleh pihak atau beberapa pegawai rumah sakit karena pasien tersebut tidak dapat membayar perawatan rumah sakit. Menurut pendapat saya, perbuatan itu tidak benar karena bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal semestinya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, baik masyarakat yang berstatus ekonomi rendah maupun tinggi. Bukan membuang atau memperlakukan tidak baik terhadap masyarakat yang berstatus ekonomi rendah, karena akan menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Claudia Barita dengan nomor NPM 200110100059 dari kelas B. Sekarang saya ingin membahas tentang kasus pencabulan di mana sang ayah yang berumur 58 tahun mencabuli dan hendak memperkosa anak kandungnya sendiri yang berumur 15 tahun. Kasus ini terjadi di Aceh pada Oktober 2020. Sang ayah yang berinisial J melakukan tindakan pencabulan dan hendak memperkosa anaknya sendiri sebanyak 2 kali pada 24-25 Oktober saat sang anak sedang tertidur dalam kondisi sakit. Pelaku ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 18.30 WIB. Pelaku dijerat dengan peraturan daerah yaitu ancaman ratusan kali cambuk. Menurut saya, kasus ini melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab karena nilai kemanusiaan si pelaku sudah tidak ada, di mana dia telah melakukan tindakan yang tidak bermoral dan bersikap sewenang-wenangnya. Dan menurut saya juga hukuman ini kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Daniswara, NPM 20011101062 dari Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan membahas kasus tentang penembakan Laskar FPI yang dilakukan oleh anggota polisi beberapa saat lalu. Kasus ini dimulai saat polisi melakukan pengejaran atau pembuntutan kepada rombongan Habib Rizik yang melaju di salah satu ruas jalan tol di Jakarta. Awalnya tidak terjadi apa-apa sampai dengan pengawal dari FPI tersebut melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Akibatnya, anggota polisi dengan terpaksa melakukan penembakan terhadap 6 anggota FPI yang mengakibatkan meninggalnya ke-6 anggota FPI tersebut. Menurut saya, apa yang dilakukan polisi berlebihan. Karena apa? Jika polisi ingin melakukan penyerangan balik kepada anggota FPI, sebaiknya tidak sampai menghilangkan nyawanya. Karena menurut saya, menghilangkan nyawa seseorang tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Anis Mahfudo, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 200110148. Di sini, saya akan menyampaikan opini saya tentang salah satu peristiwa di Surabaya ini yang sempat viral pada bulan Agustus yang lalu, yaitu jatuhnya bendera merah putih ke selokan. Ternyata, peristiwa ini juga berkaitan dengan kasus rasisme terhadap warga Papua yang sebenarnya di Indonesia ini belum selesai hingga detik ini. Video-video dalam kasus ini beredar luas di media sosial kita, bahkan banyak juga bertebaran hashtag Papua Lives Matters, hashtag Black Lives Matters, dan lain-lain. Oke, di sini saya lebih pro terhadap para mahasiswa yang ada di dalam asrama tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena yang pertama, ketika bendera itu tertancap di depan asrama para mahasiswa, bukan berarti yang menjatuhkan bendera tersebut adalah salah satu dari para mahasiswa tersebut. Bisa saja memang tertiup angin hingga jatuh ke selokan, atau mungkin banyak juga anak-anak kecil yang bermain bola dan bolanya itu mengenai tiang tersebut hingga tiang tersebut jatuh ke dalam selokan, atau bahkan faktor-faktor yang lain. Nah, di luar dari asrama tersebut juga disediakan CCTV. Harusnya kita lebih melihat bukti dari kebenaran kasus tersebut itu di dalam CCTV, bukan langsung menuduh, menyalahkan semua mahasiswa yang ada di asrama tersebut.
Yang kedua, para aparat kepolisian dan Satpol PP datang secara beramai-ramai langsung saja menuduh bahwa pelakunya adalah salah satu dari mahasiswa yang ada di asrama tersebut, bukan meminta izin untuk melihat CCTV-nya, atau bukan juga dengan cara yang baik-baik. Mereka langsung saja menuduh, mengatakan cacian, makian, hujatan yang memang mereka tujukan untuk para mahasiswa yang ada di asrama ini. Bahkan, dalam video yang sempat beredar di masyarakat itu, ada salah satu aparat kepolisian yang datang kemudian menggedor-gedor pagar yang ada di asrama tersebut. Menurut saya itu perlakuan yang amat sangat tidak baik yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para mahasiswa yang ada di sana. Yang ketiga, para aparat kepolisian dan Satpol PP datang tidak membawa surat izin penangkapan ataupun surat izin penyelidikan dari pusat, sehingga mereka datang langsung main tuduh aja. Dan menurut saya ini tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, sehingga penangkapannya ataupun penyelidikannya termasuk peristiwa yang ilegal. Nah, dari peristiwa yang sudah terjadi di bulan Agustus ini, menurut saya itu tuh melanggar 3 sila dalam Pancasila kita ini, yaitu sila kedua, 3, dan 5. Melanggar sila yang kedua karena aparat kepolisian dan Satpol PP ini datang dengan cara menggedor-menggedor main hakim sendiri, bahkan melontarkan cacian, makian, hujatan yang merendahkan mahasiswa yang ada di dalam asrama tersebut, sehingga ini tuh tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ini juga melanggar sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jelas sekali, rasisme itu tidak hanya terjadi di orang Papua saja, melainkan rasisme terhadap seluruh warga Indonesia ini termasuk melanggar dari Persatuan Indonesia. Karena ini itu dapat menimbulkan perpecahan sehingga Persatuan Indonesia pun bisa terpecahkan. Selanjutnya, ini tuh juga melanggar Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih memandang status sosial, masih memandang suku, agama, ras, bahkan masih banyak pula yang beranggapan, oh, ras berkulit hitam itu sifatnya seperti ini, oh, ras berkulit putih itu sifatnya seperti ini. Nah, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih sangat jarang terjadi di masyarakat. Untuk di kasus ini, coba aja bahwasannya yang melakukan ketimpangan ini adalah pejabat atau bahkan orang-orang yang penting yang ada di Indonesia ini. Pasti banyak aparat datang dengan membawa surat izin perintah penangkapan ataupun penyelidikan, bahkan dilaksanakan dengan tutur kata yang baik, dengan sopan, dengan salam, tidak dengan kekerasan, tidak dengan cacian makian yang ada di video ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriyah, NPM 201101010052. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Saya di sini ingin menelaah kasus dan mengaitkan dengan sila-sila Pancasila. Kasus yang saya ingin kaitkan dengan sila-sila Pancasila adalah penerimaan formasi guru PNS dirubah menjadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kasus tersebut menurut saya berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena menurut saya hal itu menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Yang pertama adalah mengapa guru yang sudah berstatus PNS akan tetap berstatus PNS hingga mereka pensiun dan mendapatkan dana pensiun, sedangkan calon guru yang akan mendaftar menjadi PNS dirubah menjadi PPPK. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan karena pegawai PPPK nantinya tidak akan mendapatkan dana pensiun dan mereka akan bekerja pada 5 tahun. Oleh karena itu, menurut saya hal itu hendaknya pemerintah dapat menelaah ulang dan mengkaji sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muara, NPM 20011100063. Di sini saya akan menyusun persoalan tentang seorang nenek penjual kue keliling di Samarinda, Kalimantan Timur yang tertipu uang palsu oleh pembeli dengan pecahan 20.000. Tak hanya pembeli, pelaku juga menukar uang ke nominal yang lebih besar. Alasan pelaku melakukan hal tersebut karena sulitnya mencari pekerjaan setelah ia keluar dari penjara karena kasus narkotika. Pendapat saya tentang kasus tersebut yaitu sudah seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukum secara tepat. Saya tahu di zaman sekarang ini mencari kerja itu sulit, apalagi orang yang baru keluar dari penjara. Akan tetapi, melakukan hal tersebut juga melanggar hukum, dan hal tersebut dilakukan kepada pihak-pihak kecil yang berusaha mencari uang dengan halal. Dan bagi pihak kepolisian juga dapat membantu pelaku dengan cara memberikan bimbingan bagaimana nanti setelah keluar dari penjara untuk berusaha mencari uang dengan cara yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alhadi Mubarok, NPM 20011010051. Di sini saya akan mengomentari sebuah video yang sempat viral di tahun 2021 ini, yaitu video tentang deklarasi tentara Emboh yang dibuat di Kampung Sasak Bubur RT 4 RW 03 Ciamplas Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2021. Menurut saya tidak seharusnya video itu dibuat dan disebarluaskan di media sosial, karena dengan tersebarnya video tersebut maka akan merusak sila ketiga kita, yaitu persatuan Indonesia. Seharusnya dan sewajarnya kita sebagai bangsa warga negara Indonesia harus saling mengingatkan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Guna Prilia, NPM 20011101043 dari kelas Ekonomi Pembangunan B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan apa itu OPM dan pengaruhnya terhadap nilai Pancasila. OPM adalah Organisasi Papua Merdeka yang didirikan pada tahun 1965 untuk memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya. Mereka bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan. Alasan OPM adalah karena selama menjadi wilayah NKRI, rakyat Papua tidak mendapat kesejahteraan yang sama dengan daerah-daerah yang lain. Contohnya pembangunan prasarana dan sarana yang belum merata, dan juga diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua seperti pelanggaran HAM dan yang lainnya. Sementara fakta lainnya adalah kekayaan sumber daya alam di Papua yang sangat banyak, yang sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena OPM bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, tentu negara Republik Indonesia akan terancam keutuhannya. Solusi dari masalah ini adalah dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada rakyat Papua. Dengan begitu, pendidikan rakyat Papua akan menjadi lebih maju dan kesehatannya pun juga. Jika kesejahteraan mereka pun sama, rakyat Papua pun tidak akan menuntut dan akan memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Risa Yuleta Manda, NPM 2001110101060. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai video yang berjudul Jenazah Anak Buah Kapal Indonesia Dibuang ke Laut. Menurut saya, tindakan dalam video tersebut kurang pantas, karena tindakan perbudakan dengan cara tidak beradab merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai martabat kemanusiaan. Tindakan itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Diharapkan untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bisa menuntaskan masalah ini dan semoga kedepannya segera membuat perjanjian internasional untuk keselamatan para anak buah kapal Indonesia. Saya berharap tindakan ini tidak terjadi lagi karena perbudakan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
Dan menurut saya, dari tindakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Aryo Desa Saputra. Saya dari Ekonomi Pembangunan kelas B UPN Veteran Jawa Timur angkatan tahun 2020. Saya akan sedikit menyinggung mengenai kasus hoax Ratna Sarumpait dan akan saya kaitkan dengan 3 sila dalam Pancasila. Walau jika ditelaah lebih lanjut, kasus hoax tersebut berkaitan dengan semua sila-sila dalam Pancasila. Sila apa sajakah yang akan saya bahas? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Langsung saja ke sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam suatu keterangan, Ratna Sarumpait pernah berucap bahwa dia melakukan hoax tersebut karena bisikan setan. Padahal sudah kita ketahui manusia diberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ratna Sarumpait telah mengingkari nikmat dari Tuhan tersebut. Lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia sudah sepantasnya kita berperilaku adil dan beradab. Namun Ratna Sarumpait telah mengingkarinya dengan menyebarkan hoax. Dengan hoax pasti ada pihak-pihak yang dirugikan, walau pihak tersebut tidak bersalah. Dan ini adalah perbuatan yang biadab. Lanjut ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tidak sepantasnya Ibu Ratna pada khususnya dan kita pada umumnya mengganggu persatuan dan kesatuan di Indonesia dengan mengadu domba, dengan hoax, dengan ujaran kebencian. Terutama hoax bisa mengadu domba antar kelompok di Indonesia dan membuat perpecahan. Kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudin Islam, NPM 2001101049. Terkait permasalahan sebuah akun YouTube membuat parodi lagu bangsa Indonesia Raya dan disangka pemilik akun tersebut adalah anak berusia 11 tahun yang merupakan WNI. MDF disangkakan tidak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. MDF juga disangkakan tindak pidana mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, lirik, dan perubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Atas permasalahan ini, sila yang terkait adalah sila kedua, 3, dan 5. Tindakan MDF tidak mencerminkan sila kedua, yang dimana tidak beradab karena merendahkan kehormatan bangsa dengan mengubah hak kebangsaan. Dan yang dilakukan MDF dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan sehingga tidak tercerminkan sila ketiga yang berbunyi persatuan dan kesatuan. Tindakan Polri mencerminkan sila kelima, sangat adil, tak peduli MDF masih anak-anak, tetap memberikan hukuman kepada MDF dengan porsi yang sepantasnya. Assalamualaikum, saya Salsabila dengan NPM 20011010163 dari Ekonomi Pembangunan kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh masalah yang sedang viral di Indonesia pada tahun 2020. Ini trending banget sih waktu 2020, yaitu kurangnya implementasi demokrasi. Studi kasusnya itu adalah Ketua DPR Bu Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat sidang paripurna berlangsung nih, saat pengesahan UU Cipta Kerja. Nah, kejadian itu bermula saat Pak Irwan dari Partai Demokrat itu menyampaikan pandangannya mengenai RUU Cipta Kerja. Jadi, Partai Demokrat itu tidak setuju kalau RUU Cipta Kerja itu disahkan teman-teman karena dianggap menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Nah, puncak-puncaknya sidang memanas itu saat Pak Aziz dan juga Pak Irwan tuh saling adu argumen. Nah, di saat ini juga nih Bu Puan tuh menekan salah satu tombol yang membuat suara dari Pak Irwan dan Pak Beni itu mati. Nah, menurut saya permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan Pancasila ini sangat-sangat melanggar sila keempat dan kelima. Mengapa begitu? Karena menghalangi kebebasan berpendapat. Nah, apalagi ini pendapatnya itu ketika rapat yang bertujuan mengambil keputusan. Ini emang hal kecil sih, tapi ini melanggar banget
gimana bisa Pancasila menjadi jati diri kalau hal-hal kecil aja udah dilanggar. Nah, jadi semoga Bu Puan bisa menjadi ketua DPR yang lebih bijak lagi, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Tihani dari kelas Ekonomi Pembangunan B dengan NPM 047. Di sini saya akan menjelaskan kasus mengenai kader pemuda Pancasila yang dianiaya oleh oknum polisi di Maluku Utara. Korban yang bernama Katrin Febrina Chan ini dianiaya oleh seorang oknum polisi yang bernama Andi Hermawan, yang dimana korban merupakan kekasih dari pelaku. Korban mengalami kekerasan fisik di bagian wajah hingga terjadi luka memar, luka jahitan di bagian sekujur wajahnya. Penganiayaan diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman di antara mereka berdua. Menurut saya, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pancasila sila pertama dan kedua. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan melarang kita untuk menganiaya sesama. Lalu, jika kita menjiwai isi dari Pancasila, kita tidak akan melanggar dari isi tersebut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penganiayaan bukanlah hal yang beradab dan manusiawi jika kita melakukan terhadap sesama. Kita tahu tugas dari polisi adalah melindungi masyarakat, namun yang dilakukan oleh pelaku berkebalikan. Jika masalah dapat kita selesaikan dengan cara lain, mengapa kita lakukan dengan kekerasan? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novitiana, NPM 20011010060. Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Tasikmalaya. Terdapat seorang adik yang membunuh kakaknya sendiri. Pembunuhan ini bermotif dendam pribadi antara dua saudara tersebut. Tersangka pun terkena 3 pasal sekaligus, yaitu hukuman mati seumur hidup dan kurungan penjara minimal 20 tahun. Menurut saya, kasus ini melanggar Pancasila sila pertama dan kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Jadi manusia tidak berhak membunuh sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, selayaknya memperlakukan manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita Anggreni, NPM 20011001075 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh masalah yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Salah satu masalah tersebut yaitu penolakan pemakaman jenazah COVID-19 dikarenakan mungkin penduduk sekitar ingin menghindari penyebarluasan virus COVID-19. Masalah tersebut jika kita kaitkan di Pancasila termasuk sila kedua. Seharusnya kita sebagai sesama manusia saling membantu satu sama lainnya. Apalagi yang memakamkan jenazah COVID-19 tersebut sudah mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. Dan juga semoga masalah ini tidak diungkit-ungkit lagi. Apalagi sekarang sudah ada lahan yang khusus untuk memakamkan jenazah yang terjangkit virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisko Herotunisa. Saya dari kelas B Ekonomi Pembangunan nomor NPM 20011010166. Di sini, topik yang akan saya bahas adalah yang dengan judul Bansos COVID-19 kurang tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Sampang, yang seharusnya menerima bantuan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar kurang membutuhkan. Tapi yang dilakukan malah sebaliknya. Orang yang menerima BLT-DD adalah orang-orang yang memiliki mobil. Selain itu terjadi juga di Bangkalan. Seharusnya BLT-DD diserahkan kepada penerima keluarga penerima manfaat. Namun dalam pelaksanaannya, warga yang tidak terdaftar dalam bantuan tersebut juga ikut menikmati uang tersebut, sehingga nominal yang seharusnya diterima adalah 600.000 menjadi 300.000.
Menurut saya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah karena secara tidak langsung tindakan tersebut merupakan tindakan penipuan yang melanggar sila kedua, karena secara tidak langsung tindakan tersebut merupakan tindakan yang merebut hak milik orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Yurskana Fadila dari program studi Ekonomi Bangunan dengan MPN 2001-10-10-055. Saya akan memberikan video pandangan mengenai kasus kriminalisasi terhadap pemulung. Kasus ini menimpa Khairul Saleh Nasution, seorang pemulung yang dituduh menyimpan ganja beberapa waktu yang lalu. Dia diseret oleh orang tak dikenal pada 2009 ke Polsek Kemayoran, Jakarta, dan dipaksa untuk mengakui hal yang tidak pernah dia lakukan. Hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, karena seharusnya Khairul Saleh tidak asal ditangkap saja. Pihak terkait harus melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Dia sudah mendekam di penjara selama kurang lebih 6 bulan atas kesalahan yang tidak dilakukannya, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Saat proses peradilan juga dinilai tidak sah karena adanya beberapa pemalsuan terhadap proses penyelidikan. Tapi pada akhirnya, Bapak Khairul tetap dinyatakan terbebas dari vonis ini oleh majelis hakim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonita Socia Adiarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai peristiwa 3 pengeboman di Gereja Surabaya. Menurut saya, peristiwa tersebut sangat disayangkan sekali harus terjadi, karena peristiwa tersebut sangat tidak mencerminkan perilaku yang baik. Sesama manusia, kita seharusnya saling menghormati, walaupun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai. Selain itu, peristiwa tersebut sangat tidak mencerminkan butir-butir Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Sekian opini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Bella Delia, NPM 2001-101-0064 dari Ekonomi Pembangunan Paralel B. Saat ini, marak sekali kasus mengenai pembulian dan pengancaman terhadap anak di bawah umur. Seperti yang sudah saya baca di media online yaitu Instagram dan website. Telah terjadi pembulian dan pengancaman terhadap seorang anak laki-laki jika anak tersebut tidak mendapatkan video saat kakak perempuannya sedang mandi. Menurut saya, hal tersebut sudah melanggar Pancasila sila kedua. Pancasila sila kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diharapkan menjadi manusia yang dapat menghargai sesama. Dalam video sudah terlihat bahwa 2 lelaki tersebut berbuat tidak semena-mena terhadap anak di bawah umur. Kita sebagai masyarakat yang menerapkan Pancasila sila kedua sudah semestinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Janatia Zahra, NPM 211-01-0041. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya terhadap oknum yang menyatakan bahwa pakaian wanita lah yang mengundang laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap wanita terjadi karena si laki-laki tidak bisa menahan hawa nafsu mereka sendiri terhadap wanita. Banyak laki-laki yang melakukannya dan mengakui bahwa mereka melakukan pelecehan seksual karena mereka tergoda akan fisik ataupun pakaian yang digunakan wanita yang dilecehkan tersebut. Padahal fisik ataupun pakaian yang dipakai oleh wanita tidak bertujuan untuk menggoda laki-laki tersebut atau memancing hawa nafsu laki-laki tersebut. Persoalan ini merujuk ke Pancasila yang pertama dan yang kedua. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya para oknum pelecehan seksual ini lebih taat kepada aturan agama yang Tuhan tetapkan kepada agama yang mereka anut. Seharusnya mereka bisa menahan nafsu dan menghormati perempuan. Dan pada sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini kita diajarkan untuk adil sesama manusia dan juga mempunyai adab. Sementara pelaku pelecehan seksual ini sama sekali tidak mempunyai adab dan tidak adil kepada perempuan. Kenapa mereka menyalahkan pakaian perempuan, bukan malah menahan nafsu mereka sendiri? Seharusnya pelaku pelecehan seksual inilah yang harusnya menahan hawa
hawa nafsu mereka dan juga beradab terhadap perempuan, sehingga tidak banyak lagi terjadi pelecehan seksual di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Cahya Putra dengan NPM 200-110-145, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan mengangkat kasus vandalisme di musola yang terjadi di Tangerang. Menurut saya, jelas tindakan ini sangatlah tidak terpuji dan sudah jelas setelah melanggar sila pertama Pancasila. Menurut saya, tindakan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, agama apapun, suku apapun, karena semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melindungi tempat ibadah, sehingga nilai-nilai sakral rumah ibadah wajib dihormati oleh semua orang yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Farisi dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang kericuan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Kejadian ini dilatar belakangi dengan ditemukannya bendera merah putih yang rusak dan berada di dalam selokan di depan asrama mahasiswa Papua tersebut, yang mengakibatkan mahasiswa di asrama Papua tersebut dikepung oleh masyarakat sekitar karena sudah dianggap merusak salah satu simbol negara. Tetapi di sini terjadi unsur sara atau rasisme yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap mahasiswa Papua. Oleh karena itu, menurut saya kejadian ini masuk dalam sila ketiga dan 5. Karena dengan kejadian rusaknya bendera merah putih akan juga merusak persatuan Indonesia. Dan juga seharusnya warga Indonesia tidak membeda-bedakan ras, suku, ataupun agama. Karena semua warga Indonesia berhak tinggal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Yusuf, NPM 200-110-168 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang berita nenek mencuri 3 buah kakao divonis 1 bulan di Banyumas, Jawa Tengah. Menurut saya itu tidak mencerminkan sesuai sila ketiga dan kelima. Sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya memberikan pendapat tidak ada keadilan yang pantas untuk didapatkan oleh nenek tersebut, karena 3 buah kakao itu tidak sebanding dengan 1 bulan di penjara. Menurut saya itu seperti pisau, ibaratkan, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, seperti kayak koruptor itu banyak mengkorupsi miliaran, bahkan hanya di penjara beberapa tahun aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.